Selamat sore, nama saya Andi. Saya ingin nanya Mas, ini berkaitan dengan mungkin startup yang sedang saya baca sama teman juga tentang travel juga. Saya ingin tahu kan Mas selama ini udah kenal banyak travelers dan tahu bagaimana perilaku baik yang major travelers lah di Indonesia. Nah, itu yang ingin saya tanyakan adalah perilaku seperti apa dalam misalnya memilih paket wisata, memilih tujuan wisata, memilih tanggal, atau memilih host travelnya seperti apa. Itu perilaku travelers Indonesia itu kayak apa tuh? Seperti itu. Kayak gitu aja Mas. Makasih dulu ya. Aku langsung jawab dulu yang itu. Para traveler kemungkinan akan tersinggung dengan pertanyaan itu. Bukan apa-apa, karena traveler itu mereka yang jalan-jalan tanpa membooking ini, membooking itu. Mereka menyebut mereka traveler. Ini secara definisi nggak penting memang. Cuman kalau kita harus bicara soal perilaku traveler, ya begitulah adanya. Mereka biasanya packing, berangkat, udah. Kalau yang seperti Mas bilang tadi, mereka membeli paket untuk berkunjung ke satu tempat, mereka secara biasanya lazim disebut turis atau pengunjung gitu. Kalau mau melihat perilaku turis, itu kan banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman traveler yang mereka sinis lah dengan banyak orang yang berkunjung ke satu tempat, kesana cuma sekedar untuk foto-foto, nggak peduli soal ngobrol sama masyarakat sekitar, ninggalin sampah, dan perilaku seperti ini ya kita nggak tahu sebabnya apa karena tidak ada kesadaran, emang dari sananya ya nggak peduli gitu, atau bisa nggak sih ini ditekan misalnya lewat organizernya. Organizernya harus mendidik para turis untuk melihat, untuk menjaga lingkungan yang mereka promosikan. Waktu saya ke Karimun Jawa dulu, ada satu perahu, ini bukan di perahu saya tapi di perahu yang kemungkinan dari organizer travel lain, itu melempar jangkar sesukanya, nggak ngeliat di bawah ada apa, dan itu ada terumbu karang segede menara masjid itu langsung patah gitu kan. Terus ini dibawa kemana? Apakah kita cuma menyaksikannya aja gitu kan? Atau sebagai traveler kita bisa kita bisa mendorong perubahan-perubahan itu gitu kan? Kalau dibiarkan saja ya mungkin perilaku seperti ini akan tetap berkembang, dan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab itu kan banyak sekali. Kita nggak bisa ngetik satu-satu, itu udah banyak contohnya. Bahkan sesimpel buang sampah aja gitu, kita masih perlu naruh sign jangan buang sampah sembarangan. Tidak bisa diduga, tapi Mas, kalau misalnya ada orang yang mesen paket liburan ke Masnya gitu, ya itu sesuatu yang tidak diduga. Tapi sebagai organizer kita bisa meminimalisir tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab itu di awal sebelum mereka memulai rangkaian kegiatan yang akan disajikan gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Nama saya Tom, saya dari Bandung. Pertama saya ingin apresiasi pada presentasi Anda barusan. Yang saya tangkap, yang namanya traveler itu kayaknya bukan seseorang yang harus memproklamirkan secara resmi gitu bahwa dia adalah traveler. Kita semua bisa jadi traveler. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik pada kata tanggung jawab itu tadi. Saya kira sekali waktu kita yang suka nulis di blog kita pernah terkagum-kagum karena mengunjungi sebuah tempat, kemudian kita menuliskannya di blog. Yang saya tangkap dari presentasi Anda tadi adalah sikap seorang blogger di luar blog. Yang saya tanyakan justru bagaimana kita bersikap di dalam blog. Artinya bagaimana sih kita menuangkan sikap tanggung jawab itu di dalam blog itu. Saya mungkin bisa mengarah ke teknis, kita mesti menulis gimana sih gitu. Mesti gimana sih yang mesti bertanggung jawab? Apakah yang selama ini tidak bertanggung jawab? Yang saya lihat sih di tulisan-tulisan tentang objek wisata paling hanya deskripsi keindahannya, deskripsi uniknya,
Apakah itu sudah cukup bertanggung jawab? Barangkali ada punya konsep yang lain tentang tanggung jawab itu gimana, yang mungkin bisa mengarahkan kita untuk nulis lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk saya mungkin jadi tidak terlalu sulit karena saya memang dari background reporter dan feature supporter, jadi hal-hal teknis itu tidak saya pelajarin. Jadi gimana caranya supaya saya ngajarin yang lain untuk belajar nulis gitu ya Pak ya. Ketika saya mulai bekerja sebagai reporter, yang kami menerima pelatihan dan di sana selalu ada orang yang mengingatkan pertanyaan terpenting dalam pelaporan adalah pertanyaan why. Dari 5W1H itu yang paling penting adalah why. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan satu judgment misalnya, oh tempat ini kotor nih, masyarakatnya pasti jorok. Kita harus tanya dulu, kenapa? Mungkin seperti contoh tadi, sampah-sampah itu tidak berasal dari sana. Itu adalah akibat arus laut yang datang dari Lombok muter sampai sana. Sehingga kalau harus ngajarin secara teknis nulis itu akan sangat panjang sekali. Tapi satu saran saya bagi teman-teman yang ingin membantu menyebarkan travel yang bertanggung jawab, ingatlah bahwa pertanyaan terpenting ketika kita mau menulis adalah kenapa. Itu aja mungkin. Ya Mas Hajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Pamudi dari Jogja. Kebetulan yang disampaikan Mas Sembiring ini juga termasuk salah satu bidang yang saya lakukan begitu, di bidang travel begitu ya. Nah, tadi saya sempat menggarisbawahi tentang tanggung jawab dari sebagai seorang traveler begitu ya. Sebelumnya saya mau sharing sedikit dulu. Saya pernah punya pengalaman juga, jadi jaga pameran gitu ya di sebuah negara, kebetulan bersama dengan salah seorang dari kementerian yang mengurusi pariwisata. Setelah itu ketika ada tamu-tamu asing begitu menanyakan ketika waktu itu tentang bagaimana ketika saya akan menuju ke Raja Ampat. Nah, yang membuat saya shock adalah si bapak dari kementerian tersebut menjawab, oh silahkan Mas, bisa di internet banyak. Nah, buat saya itu bukan sebuah jawaban. Ya memang betul ya, ketika teman-teman travel blogger itu menulis pengalamannya di blog, itu terus terang itu akan membuat suatu tempat itu akan menjadi terkenal. Tetapi sekali lagi setelah tempat itu terkenal, kemudian apa? Tadi juga sempat disinggung bahwa mau dibawa ke arah mana pariwisata. Nah, yang ingin saya sharingkan juga, ketika memang satu tempat itu sudah menjadi terkenal misalnya, lalu kenapa kalau terkenal misalnya, apa kontribusinya bagi masyarakat sekitar. Nah, ini juga yang kami lakukan. Kebetulan saya dan teman-teman juga ketika menyadari bahwa oke lah, kalau memang sudah banyak tempat terkenal, biar di suatu tempat itu menjadi berkontribusi juga terhadap masyarakat, maka berarti orang-orang juga harus didatangkan ke tempat itu untuk menjadi di tempat itu agar ya ekonominya menjadi hidup juga. Nah, itulah yang kami lakukan. Kami mulai dari Jogja, kemudian kebetulan kami mengembangkan website juga di yogyakartatourism.com. Ini masih numpang di ID Web Boss di sebelah saya ini, kebetulan Mas dari ID Web Boss-nya. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan pertama dari Jogja. Nah, sebagai wujudnya adalah kita mengeksplor tempat-tempat yang belum terkenal. Saya masih ingat ketika kita 2 tahun yang lalu berada di Gunung Kidul, namanya wilayah Gua Pindul dan Kali Suci. Waktu itu mereka belum punya sekretariat. Nah, karena berkat dari teman-teman travel blogger juga, sekarang tempat itu menjadi luar biasa populer. Nah,
yang saya ingin sampaikan juga ke teman-teman, mumpung di sini ada teman-teman dari berbagai wilayah gitu ya, dari Bandung, dari Jakarta, dari Malang, dari 10 orang kalau nggak salah. Nah, saya yakin di tempat teman-teman ini juga pasti banyak sekali tempat-tempat yang belum tereksplor, seperti Malang misalnya ada Pulau Sempu dan segala macamnya. Nah, di samping teman-teman ini coding seharian di depan monitor, ya alangkah baiknya kalau sesekali kita berkunjung begitu ya. Kemudian seperti yang disampaikan Mas Mirik tadi, silakan tulis, kemudian biar terpublish, apalagi lebih baik kalau dalam berbagai bahasa asing terutama. Nah, dan juga selain itu untuk memberi efek juga, kenapa tidak ketika sudah terkenal lalu kita menjadi organize-nya, kita mengundang orang-orang asing, tidak hanya orang asing sebenarnya, orang-orang dari seluruh dunia dari manapun untuk datang ke tempat itu, karena tadi juga berkaitan juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat begitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan juga bahwa memang betul bahwa travel blogger ini memberi efek yang luar biasa besar terhadap pariwisata Indonesia. Tapi yang terpenting lagi adalah setelah itu nextnya bagaimana. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu tambahan aja, saya akan membagi sebuah rahasia kotor dunia travel blogging. Jangan heran kalau misalnya kenal teman travel blogger yang diundang ke sana kesini, kadang dibayar, kemudian harus memberikan review tempat itu, mengagung-agungkannya, dan biasanya di kontrak akan tertulis tidak boleh memberikan komentar negatif. Dan bagi saya dan teman-teman travel blogger yang ada dalam komunitas travel bloggers Indonesia ini juga jadi satu dilema, karena dilemanya bukan ke kami, utamanya bukan ke kami, tapi melihat bagaimana praktek ini sudah dianggap begitu lumrah gitu loh. Dan travel blogger di Indonesia itu sudah banyak sekali. Itu mau nulis soal Jogja aja ntar udah bisa nyebut jadi travel blogger, karena ya memang secara definisi benar karena traveling dan membantu orang lain untuk traveling. Tapi ketika ada begitu banyak orang yang memutuskan untuk menjadi travel blogger, ketika bisa dibilang dia tidak paham atau tidak mengerti betapa besar kekuatan yang bisa dibawanya lewat tulisannya, itu tidak hanya berbahaya untuk masa depan suatu tujuan wisata, tapi juga bisa bikin malu keluar negeri. Misalnya penulislah soal keindahan satu tempat dan hanya melulu membahas soal keindahannya tanpa memberi kritik yang membangun. Datanglah berbondong-bondong orang-orang asing katakanlah dan melihat betapa tulisannya ini bohong, itu tanggung jawabnya di mana? Gitu kan. Jadi ya seperti saya bilang tadi, pertanyaan terakhirnya adalah kita berdiri di pihak mana? Mau di pihak yang berusaha untuk memperbaiki, menjaga keindahan lingkungan, karena bisa dibilang dari situ kan pariwisata terbangun, pariwisata Indonesia terbangun. Atau kita berdiri di pihak para modal yang lebih mentingin profit dan nggak peduli sama sekali soal efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh usahanya. Jadi gitu, terima kasih sudah mengundang saya WordCamp Jogja, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi, dan saya harap ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.